Indonesia gelap. Selamat menikmati waktu senggang. Bersama saya, Mr. V, menemani Anda di tengah rasa yang sunyi, membawa kabar terbaru dari berbagai penjuru negeri. Inilah Net Voice, mengabarkan dan membahas semua keresahan netizen. Denyut kehidupan tak pernah benar-benar berhenti. Di balik setiap kabar ada kisah, dan di balik setiap kisah ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Menuju tahun yang gelap Indonesia. Menurut beberapa narasi yang berhamburan di media sosial hingga menyulut keresahan di masyarakat. Apakah ini hanya opini liar? Dan dari mana narasi ini berasal? Benarkah ada dasar faktual yang kuat? Ataukah ini hanya sebuah ketakutan kolektif yang tumbuh dari kebijakan pemerintah yang semakin semena-mena? Meningkatnya angka pengangguran, masalah tanah yang akan disita pemerintah, laut dapat dibeli. Bahkan baru-baru ini publik kembali diguncang oleh kebijakan PPATK yang dinilai terlalu agresif karena membekukan rekening seenaknya, tanpa kejelasan dan tanpa transparansi sosialisasi yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat yang panik. Mereka takut uangnya akan disita negara, padahal mereka hanya warga sipil yang tidak mencampuri urusan politik. Kebijakan ini memicu penarikan uang secara besar-besaran dari bank. Kejadian ini dapat memicu kehabisan uang tunai, kepanikan makin besar, terjadi demo di mana-mana, bahkan kemungkinan terburuknya akan memicu krisis ekonomi. Kepanikan bukan soal angka di rekening, ini soal rasa aman. Ketika rakyat merasa tabungannya tidak terlindungi oleh sistem, maka kemungkinan rakyat akan menarik diri dari sistem tersebut. Ini adalah refleks manusia untuk mempertahankan hidupnya. Dan jika berlangsung terus-menerus, efeknya akan fatal untuk negara kita. Sejarah banyak mencatat, banyak badai ekonomi tidak dimulai dari bencana alam, tapi dari keputusan kebijakan yang buruk. Ketika kebijakan dibuat tanpa memperdulikan rakyat dan empati terhadap masyarakat, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Krisis ini jauh lebih berbahaya, yang dimana ini titik awal. Entah itu akan seperti kasus 98 atau tidak, tapi jika rakyat semakin ditindas, kejadian tersebut dapat terulang kembali. Mari kita cerna dengan baik ucapan presiden kita. Katanya ini adalah perbuatan para koruptor untuk membuat kekecauan. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lu kabur aja loh. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar,
berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jerah-jerah. Simpel aja Pak, kalau memang ini tindakan para koruptor, kenapa tidak berlakukan hukuman mati bagi para koruptor dan rampas aset mereka? Katanya mau lihat Indonesia lebih baik. Jangan pelin-pelan Pak, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Sahkanlah Pak, kalau memang Anda berani, kalau memang Bapak bersih dan jajaran Bapak benar-benar tidak terlibat. Bagaimana kami mau percaya kalau tindakan Bapak sering berbeda dengan fakta yang terjadi? Cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Ya, mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti, tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair, ya, apa nih, diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Demikian rangkaian keresahan hari ini. Mr. V beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah waspada, tetaplah peduli, dan jangan pernah lelah mencari kebenaran. Gak cuma pemblokiran rekening saudara, yang juga bikin heboh dan membuat warga makin resah adalah soal rencana pemerintah mengambil alih lahan milik pribadi yang nganggur selama 2 tahun. Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang kategori penetapan tanah telantar tertuang dalam peraturan pemerintah tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Namun
Penyitaan tanah terlantar hanya berlaku bagi status kepemilikan hak guna usaha, hak guna pakai, hak pengelolaan dan tidak berlaku untuk status tanah yang bersertifikat hak milik.